Halo teman-teman, saya Raka Pratama. Selamat datang kembali di Kenapa Itu Ya? Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terdengar menakutkan namun sangat penting untuk dipahami dari sudut pandang sains dan fisika. Kita sering mendengar berita tentang kecelakaan kapal selam, tragedi yang menimpa KRI Nanggala 402, atau yang lebih baru, kasus kapal selam wisata Titan, dan juga sejarah kelam Ara San Juan serta Kursk. Semua peristiwa ini meninggalkan duka mendalam, tetapi juga menyisakan pertanyaan besar di benak kita. Pertanyaan yang mungkin menghantui kalian adalah, apa yang sebenarnya terjadi di kedalaman sana? Ketika sebuah struktur baja yang begitu kuat menyerah pada tekanan laut, apa yang terjadi pada kru di dalamnya? Apakah mereka menderita? Berapa lama proses itu berlangsung? Di episode kali ini, kita tidak akan berspekulasi tentang konspirasi atau politik. Kita akan membedah anatomi kehancuran sebuah kapal selam menggunakan data fisika yang presisi. Kita akan membahas angka-angka krusial 0,04 detik, 41 atmosfer, dan 1000 derajat Celcius. Kita akan memahami mengapa di kedalaman laut fisika bekerja dengan cara yang sangat berbeda dan jauh lebih brutal daripada di permukaan. Mari kita mulai perjalanan kita ke kedalaman. Pertama-tama kita harus memahami musuh utama di bawah sana, tekanan air. Sebagai manusia yang hidup di daratan, kita terbiasa dengan tekanan udara sebesar 1 atmosfer. Ini adalah berat udara yang menekan tubuh kita setiap hari, dan tubuh kita dirancang untuk menahannya tanpa masalah. Namun, air jauh lebih padat daripada udara. Prinsip dasarnya sederhana, namun mematikan. Tekanan air meningkat secara konstan, sebesar 1 atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Mari kita hitung bersama. Jika Anda menyelam sedalam 10 meter, Anda merasakan 2 atmosfer. Jika Anda turun ke kedalaman 400 meter, yang sering menjadi kedalaman operasional atau batas aman bagi banyak kapal selam militer, tekanannya menjadi sangat luar biasa. Di kedalaman 400 meter, tekanan air mencapai sekitar 41 atmosfer. Angka 41 atm mungkin terdengar abstrak bagi Anda. Mari kita buat ini lebih nyata dengan sebuah analogi yang sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Bayangkan Anda sedang berbaring di tanah. Lalu, bayangkan sebuah tank tempur utama, seperti tank Leopard milik TNI AD yang beratnya puluhan ton, diletakkan tepat di atas dada Anda. Tekanan sebesar 41 atm di kedalaman 400 meter setara dengan berat satu unit tank tersebut yang menekan setiap inci persegi tubuh manusia. Sekarang, bayangkan jika kapal selam turun lebih dalam lagi, seperti kasus Titan, yang menargetkan kedalaman 800 meter untuk melihat bangkai Titanic. Di sana, tekanannya bukan lagi 41 atm, melainkan sekitar 380 atm. Itu adalah kekuatan yang sulit dibayangkan oleh akal sehat manusia, kekuatan yang siap meremukan apa saja yang memiliki rongga udara. Lantas, apa yang melindungi manusia dari kekuatan penghancur ini? Jawabannya hanya satu, lambung tekan atau pressure hull. Lambung tekan adalah komponen paling vital dari sebuah kapal selam. Dan satu tanpa ini adalah cangkang baja tebal, titanium, atau dalam kasus eksperimental tertentu, serat karbon yang dirancang untuk menciptakan ruang kering bertekanan normal bagi kru di tengah himpitan laut dalam. Prinsip kerjanya bisa kita analogikan dengan prinsip kulit telur. Coba Anda ambil sebutir telur ayam kampung. Jika Anda menggenggamnya dan menekannya secara merata dari seluruh sisi dengan telapak tangan Anda, telur itu sangat kuat. Ia tidak akan pecah dengan mudah karena bentuk lengkungnya mendistribusikan tekanan secara merata ke seluruh struktur. Inilah cara kerja lambung tekan kapal selam. Ia sangat kuat menahan tekanan luar yang merata. Namun, apa yang terjadi jika ada satu saja retakan kecil pada kulit telur itu, atau jika ada cacat mikro pada strukturnya? Saat Anda menekannya, telur itu tidak akan retak perlahan. Ia akan hancur total seketika. Begitu pula dengan kapal selam, lambung tekan adalah satu-satunya garis hidup. Di dunia teknik kapal selam, ada dua istilah batas kedalaman yang harus Anda ketahui. Kedalaman desain, kedalaman hancur, crash depth. Kedalaman desain adalah batas aman operasional. Sedangkan kedalaman hancur adalah titik kedalaman di mana struktur kapal selam tidak lagi mampu menahan tekanan air. Biasanya, crash depth ini berada di angka 1,5 hingga 2 kali lebih dalam dari batas desain.
Jika sebuah kapal selam melewati batas crash depth ini, atau jika lambung tekannya mengalami kelelahan material, seperti retakan mikro yang tidak terdeteksi, maka fisika akan mengambil alih kendali. Struktur tersebut akan kolaps. Dan inilah yang membawa kita pada fenomena mengerikan yang disebut implosi. Apa itu implosi? Kita sering mendengar kata ledakan atau eksplosi. Eksplosi adalah tekanan yang bergerak dari dalam keluar. Implosi adalah kebalikannya. Ini adalah ledakan ke arah dalam. Tekanan lingkungan luar jauh lebih besar daripada tekanan di dalam, sehingga objek tersebut meremuk ke pusatnya sendiri dengan kecepatan yang mengerikan. Mari kita bedah kronologi kejadian implosi ini, detik demi detik atau lebih tepatnya milidetik demi milidetik. Berdasarkan data dari berbagai investigasi kecelakaan kapal selam termasuk analisis pada puing-puing, durasi total kehancuran struktur kapal selam saat terjadi implosi di kedalaman sekitar 400 meter adalah sekitar 0,04 detik. Tolong ingat angka ini, 0,04 detik. Untuk memberikan perspektif, satu kedipan mata manusia rata-rata membutuhkan waktu 0,1 hingga 0,4 detik. Artinya, seluruh kejadian hancurnya kapal selam terjadi jauh lebih cepat, bahkan sebelum Anda selesai berkedip satu kali. Dalam kasus kapal selam Ara San Juan milik Angkatan Laut Argentina yang hilang pada tahun 2017, analisis hidroakustik menunjukkan bahwa lambung kapal tersebut mengalami kompresi dengan kecepatan yang setara dengan Mach 2,4. Itu lebih dari 2 kali kecepatan suara. Dinding baja kapal selam tidak sekadar bengkok. Mereka melesat ke dalam, saling bertabrakan, dan menghancurkan segala isinya dalam sekejap mata. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang paling manusiawi dan paling sering ditanyakan. Apa yang dirasakan oleh para kru? Apakah mereka kesakitan? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat biologi tubuh manusia, khususnya sistem saraf kita. Otak manusia adalah superkomputer yang luar biasa, tetapi ia memiliki batas kecepatan pemrosesan. Agar kita bisa menyadari sebuah sensasi seperti rasa sakit akibat cubitan, pukulan, atau panas, sinyal dari saraf tepi harus berjalan ke tulang belakang, lalu ke otak, diproses, dan baru kemudian kita sadar bahwa, oh, itu sakit. Proses transmisi dan pengenalan rasa sakit ini membutuhkan waktu minimal 100 milidetik atau 0,1 detik. Mari kita bandingkan dua angka ini. Waktu kejadian implosi, 0,04 detik. Waktu otak memproses rasa sakit, 0,1 detik. Matematika di sini memberikan kita sebuah fakta yang ironisnya sedikit menenangkan di tengah tragedi ini. Kecepatan implosi jauh lebih cepat daripada kemampuan otak manusia untuk memproses rasa sakit. Artinya, jika terjadi implosi katastrofik, para kru tidak akan merasakan apapun. Mereka tidak akan sempat sadar bahwa lambung kapal telah gagal. Mereka tidak akan sempat merasa takut, tidak sempat merasa sakit, bahkan tidak sempat menyadari bahwa mereka sedang mati. Dalam satu momen, mereka sedang bertugas memantau sonar atau mesin, dan di momen berikutnya, sepersekian detik kemudian, keberadaan mereka telah berakhir. Otak mereka hancur sebelum sinyal rasa sakit sempat sampai ke pusat kesadaran. Namun, implosi bukan hanya soal tekanan mekanis. Ada fenomena fisika lain yang terjadi bersamaan dan sama mengerikannya. Panas ekstrim. Kita tahu prinsip dasar termodinamika. Jika Anda mengompresi gas dengan sangat cepat, suhunya akan naik. Ini adalah prinsip yang sama yang digunakan pada mesin diesel, di mana udara ditekan hingga panas untuk membakar bahan bakar. Saat implosi terjadi, udara di dalam kapal selam yang tadinya bertekanan 1 atm Faber suhu ruangan, tiba-tiba dipadatkan secara paksa oleh dinding air yang bergerak dengan kecepatan supersonik. Ruang yang tadinya bervolume ribuan meter kubik dimampatkan menjadi sangat kecil dalam waktu 0,04 detik. Kompresi udara yang sangat cepat dan ekstrim ini meningkatkan suhu secara instan. Estimasi fisika menunjukkan bahwa suhu udara di dalam kapal saat puncak implosi bisa melonjak hingga di atas 1000 derajat Celcius. Suhu 1000 derajat Celcius ini setara dengan lahar gunung berapi. Apa dampaknya bagi tubuh manusia? Dalam durasi yang sangat singkat itu, tubuh manusia tidak hanya hancur karena tekanan mekanis dinding kapal dan air, tetapi juga terpapar panas yang luar biasa. Jaringan lunak bisa terbakar spontan atau bahkan menguap seketika. Jadi, kita berbicara tentang kombinasi dua kekuatan pemusnah.
remukan mekanis seberat ribuan ton, dan pembakaran termal instan. Dan sekali lagi, semua ini terjadi dalam 0,04 detik. Setelah struktur hancur, apakah semuanya selesai begitu saja? Ternyata tidak. Fisika kejadian ini meninggalkan jejak yang bisa dideteksi dari jarak ribuan kilometer. Fenomena ini disebut bubble pulse atau pulsa gelembung. Setelah lambung kapal remuk dan udara di dalamnya terkompresi maksimal, energi potensial dari tekanan air dan energi panas dari udara yang terkompresi itu harus dilepaskan. Gelembung udara sisa yang sangat panas dan bertekanan tinggi itu akan memantul atau meledak kembali keluar melawan tekanan air, lalu ditekan lagi oleh air dan memantul lagi. Proses ekspansi dan kontraksi gelembung udara ini terjadi berulang-ulang dalam frekuensi tertentu, menciptakan gelombang suara frekuensi rendah yang sangat kuat di dalam air. Inilah yang disebut bubble pulse. Dalam kasus Ara Sanjuan, sensor hidroakustik milik Organisasi Larangan Uji Nuklir Komprehensif mendeteksi anomali suara ini. Mereka merekam sinyal impulsif yang tidak wajar. Setelah dianalisis, sinyal tersebut memiliki frekuensi bubble pulse sekitar 4,4 Hz. Dari data frekuensi 4,4 Hz ini, para ilmuwan bisa menghitung balik energi yang dilepaskan. Hasilnya mengejutkan. Energi ledakan implosi Ara Sanjuan setara dengan ledakan 5,7 ton TNT. Bayangkan, 5,7 ton bahan peledak meledak di bawah air. Itulah mengapa suara kematian sebuah kapal selam bisa terdengar oleh sensor di sisi lain samudra. Ini juga menjelaskan mengapa kapal selam hancur berkeping-keping. Tidak ada bagian besar yang utuh. Puing-puingnya akan tersebar di dasar laut, seperti yang terlihat pada puing-puing Titan atau Ara Sanjuan. Struktur yang tadinya gagah, menjadi serpihan kecil akibat kekerasan fisika yang tak kenal ampun. Lalu, bagaimana dengan skenario penyelamatan? Kita sering melihat di film-film ada misi penyelamatan dramatis di dasar laut. Apakah itu mungkin? Penyelamatan kru kapal selam atau submarine escape and rescue adalah operasi yang sangat kompleks dan memiliki batasan yang sangat ketat. Poin kuncinya adalah, penyelamatan kru hanya mungkin dilakukan jika lambung kapal masih utuh. Jika kapal selam tenggelam dan terdampar di dasar laut, tetapi lambung tekannya tidak pecah, maka masih ada harapan. Kru masih hidup di dalam, meskipun mungkin dalam kondisi gelap, dingin, dan oksigen menipis. Dalam kondisi ini, ada dua metode utama penyelamatan. Pertama, bantuan dari luar menggunakan DSRV, sebuah kapal selam mini yang bisa menempel ke pintu palka kapal selam yang tenggelam dan mentransfer kru. Kedua, adalah evakuasi mandiri atau escape. Kru menggunakan pakaian khusus yang disebut Sea Suit. Pakaian ini dirancang untuk melindungi kru saat mereka keluar dari kapal selam, mengapung ke permukaan secara mandiri. Namun, evakuasi mandiri ini memiliki risiko yang sangat tinggi dan batas kedalaman. Risiko terbesarnya adalah penyakit dekompresi atau decompression sickness. Jika kru keluar dari kapal selam di kedalaman, tubuh mereka akan terpapar tekanan air yang tinggi. Gas nitrogen akan larut ke dalam darah dan jaringan tubuh. Jika mereka naik ke permukaan terlalu cepat, tekanan akan turun drastis, dan gas nitrogen tersebut akan membentuk gelembung-gelembung di dalam darah, persis seperti saat Anda membuka botol soda yang dikocok. Gelembung ini bisa menyumbat pembuluh darah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada persendian, kelumpuhan, stroke, hingga kematian. Inilah mengapa Sea Suit dirancang dengan sangat khusus. Namun tetap saja, melakukan escape dari kedalaman lebih dari 180 meter adalah tindakan yang sangat berisiko dan hampir mustahil dilakukan tanpa cedera serius seperti pecah gendang telinga atau trauma paru-paru. Kita harus membedakan dengan tegas antara dua jenis tragedi kapal selam. Pertama adalah tragedi slow death atau kematian perlahan, seperti yang terjadi pada sebagian kru kapal selam Kursk milik Rusia pada tahun 2000 atau USS Squalus pada tahun 1939. Pada kasus Kursk, sebagian kru selamat dari ledakan awal dan bertahan di kompartemen belakang. Mereka menunggu penyelamatan yang tak kunjung datang hingga akhirnya kehabisan oksigen. Ini adalah mimpi buruk psikologis dan fisik yang berkepanjangan. Kedua, adalah tragedi instant implosion seperti pada Ara Sanjuan, Tracer, Scorpion, dan Titan. Pada kasus ini, seperti yang sudah kita bahas, tidak ada penderitaan, tidak ada penantian, dan tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Lambung tekan gagal dan dalam 0,04 detik semuanya berakhir. Penting juga untuk kita luruskan beberapa kesalahpahaman.
Tidak semua kecelakaan kapal selam berakhir dengan implosi. Kapal selam bisa tenggelam karena kebocoran kecil, kegagalan mesin, atau tabrakan dan tetap utuh di dasar laut selama kedalamannya belum melewati crash depth. Namun, jika kapal selam tenggelam di perairan yang kedalamannya melebihi batas kekuatan lambungnya, seperti di palung laut dalam, maka implosi adalah kepastian fisika yang tidak bisa ditawar. Kasus Titan memberikan pelajaran mahal tentang material. Kapal selam militer umumnya menggunakan baja khusus atau titanium yang sifatnya ductile atau ulet. Sebelum patah, baja bisa sedikit bengkok atau memberikan tanda-tanda kelelahan. Titan menggunakan serat karbon untuk bagian lambung tekannya. Serat karbon adalah material yang sangat kuat dan ringan, tetapi sifat kegagalannya berbeda. Ia cenderung kaku dan getas dalam konteks tekanan siklik. Para ahli telah lama memperingatkan bahwa serat karbon mungkin tidak cocok untuk siklus tekanan berulang di laut dalam. Pada material seperti ini, kegagalan bisa terjadi tiba-tiba tanpa tanda peringatan deformasi sebelumnya. Begitu satu serat gagal menahan beban, ia memicu reaksi berantai yang menyebabkan delaminasi dan kehancuran total struktur dalam sekejap. Inilah yang membedakan risiko pada desain eksperimental dibandingkan dengan desain militer yang sudah teruji puluhan tahun. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali, lautan adalah frontier terakhir di bumi yang belum sepenuhnya kita taklukkan. Kondisi di kedalaman laut sama ekstrimnya, atau bahkan lebih ekstrim, daripada di luar angkasa. Para awak kapal selam, baik itu prajurit TNI AL di KRI Nanggala, pelaut Argentina di arah San Juan, maupun penjelajah di Titan adalah orang-orang yang berani menantang batas fisika ini. Memahami proses implosi bahwa kejadiannya berlangsung dalam 0,04 detik lebih cepat dari persepsi rasa sakit otak manusia dan melibatkan tekanan 41 atm hingga 380 atm serta panas 1000 derajat Celcius bukanlah untuk menakut-nakuti. Pengetahuan ini justru memberikan kita rasa hormat yang lebih besar terhadap risiko yang mereka hadapi. Setidaknya, bagi keluarga yang ditinggalkan, ada sedikit penghiburan dari fakta sains ini bahwa orang-orang terkasih mereka tidak menderita. Kepergian mereka instan, tanpa rasa sakit, dan terjadi saat mereka sedang melakukan tugas yang mereka banggakan. Terima kasih telah menyimak penjelasan mendalam ini. Semoga pembahasan kita hari ini membuka wawasan baru tentang fisika kelautan dan realitas di balik berita utama yang sering kita dengar. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga penasaran dengan sains di balik fenomena dunia. Berlanggananlah ke saluran Kenapa Itu. Ya, untuk pembahasan-pembahasan menarik lainnya yang dikupas tuntas, langkah demi langkah, saya Raka Pratama, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah penasaran.